Selamat pagi, para pemegang saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui ISI-KSEI. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam rapat pada pagi hari ini. Sebelum memulai rapat, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Melakukan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK melalui surat nomor 004 /RNL /4 Romawi /2024 pada tanggal 26 April 2024. 2. Melakukan pengumuman rapat melalui situs web PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia IRUPS, yaitu Kastedian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 6 Mei 2024. 3. Melakukan pemanggilan rapat melalui situs web PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web penyedia IRUPS, yaitu Kastedian Sentral Efek Indonesia, pada tanggal 21 Mei 2024. Selanjutnya, sebelum memulai rapat ini, terlebih dahulu saya akan memastikan apakah quorum rapat telah memenuhi syarat. Kami persilahkan kepada Ibu Notaris untuk membacakan ketentuan quorum rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Perlu saya sampaikan bahwa untuk rapat berlaku ketentuan quorum sebagai berikut. Untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam rapat berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya kita sebut UU PT. Jungto Pasal 23 Ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, Jungto Pasal 1 Ayat 1 huruf A POJK 15 yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Untuk mata acara kelima rapat, berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 102 Ayat 1, Jungto Ayat 5, Jungto Pasal 89 Ayat 1 UU PT, Jungto Pasal 23 Ayat 1 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, Jungto Pasal 43 huruf A POJK 15, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Untuk mata acara ketujuh rapat hanya bersifat pelaporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. Oleh karenanya, PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan rapat ini. Dan setelah memeriksa daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Sinar Tamagunita dan juga memeriksa keabsahan pemberian kuasa yang diberikan secara elektronik melalui fasilitas e-proxy, maka jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir, atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat ini secara bersama-sama mewakili 1.702.320.500 saham dengan suara yang sah atau sama dengan 83,04% dari 2.050.016.118 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Demikian laporan kami sampaikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Notaris. Mengingat semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun quorum rapat telah dipenuhi, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan rapat umum pemegang saham tahunan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pada pukul 9.18 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Para pemegang saham atau kuasanya yang saya hormati, selanjutnya saya meminta Bapak Ronald Hartono Tan selaku Direktur Utama memandu jalannya rapat ini. Kepada Bapak Ronald Hartono Tan, saya persilahkan untuk memulai rapat ini. Terima kasih Pak Kuku Komandoko selaku pimpinan rapat. Selamat pagi para pemegang saham PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui IKC. Pertama-tama kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam rapat ini. Selanjutnya, saya akan sampaikan mengenai kondisi umum PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia membuat daya tarik masyarakat untuk traveling sangat tinggi. Pertumbuhan yang positif pada tahun 2023 membuat perusahaan mengalami peningkatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan hingga 31 Desember 2023, perseroan mencatatkan laba komprehensif sebesar 29.922.347.698 rupiah, meningkat 118,9% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 13.699.5.957 rupiah. Adapun mengenai mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham yang hadir secara fisik maupun elektronik telah disampaikan oleh MC pada awal rapat. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, persoalan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang telah disebutkan pada awal rapat dapat diterima oleh pemegang saham dan kami nyatakan sah. Baiklah, Ibu dan para pemegang saham atau kuasanya, kita akan memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan laporan tahunan pengesahan laporan keuangan konsolidasi persoalan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sekaligus pembelian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge kepada direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Bersama ini akan saya sampaikan penjelasan singkat mengenai laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan keuangan tahun buku 31 Desember 2023. Berdasarkan kegiatan usaha PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah digambarkan sebagai berikut. Aktiva perseroan pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 216.958.323.649 rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 197.474.926.079 rupiah, naik sebesar 9,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Kewajiban perseroan pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 24.783.16.755 rupiah dan 35.229.148.383 rupiah, turun sebesar 29,65% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas perseroan pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 192.175.306.894 rupiah
dan 162.245.777.696 rupiah, naik sebesar 18,45% dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan perseroan pada tahun 2023 sebesar 148.489.514.064 rupiah, naik sebesar 45,14% dibandingkan penjualan pada tahun 2022 sebesar 102.309.414.904 rupiah. Penjualan tersebut berasal dari perkakas sebesar 1.611.928 buah, koper sebesar 11.807 piece, dan peralatan rumah tangga sebesar 151.470 buah. Dari hasil penjualan tersebut, laba kotor perseroan tahun 2023 tercatat sebesar 68.752.025.488 rupiah, naik sebesar 68,59%. Jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 40.780.335.446 rupiah. Laba bersih perseroan pada tahun 2023 tercatat sebesar 29.880.702.630 rupiah, naik sebesar 117,21%. Dibandingkan tahun 2022 tercatat sebesar 13.756.519.563 rupiah. Selanjutnya saya persilakan Pak Kuku Komandoko selaku Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada tahun 2023. Silakan Pak Komisaris. Terima kasih Pak Ronald. Menurut Undang-Undang PT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan duty of care, di mana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat serta pengawasan bagi direksi untuk tetap menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja perseroan di semua aspek kegiatan operasionalnya. Dewan Komisaris telah memberikan pengarahan melalui berbagai garis kebijakan mulai dari strategi bisnis, operasional, keuangan, hingga pengembangan. Sebagai realisasi nilai tata kelola perusahaan yang baik, secara berkala, Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dengan senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi kepada direksi untuk memastikan tercapainya rencana kerja perseroan yang pelaksanaannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan secara periodik selama tahun 2023. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja perseroan melalui best practice dan efisiensi biaya dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama laporan tahunan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan dan laporan keuangan untuk tahun buku 2023. Setelah membaca dan menelaah laporan tahunan 2023 tersebut, Dewan Komisaris beranggapan bahwa kegiatan perseroan dan anak perusahaan untuk tahun buku 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Sesuai dengan laporan kantor akuntan publik Morhan dan Rekan yang diterbitkan tanggal 22 Maret 2024, laporan nomor 0,0001-1-05-10/3 Romawi /2024 tersebut, akuntan publik telah memberikan
opini wajar tanpa modifikasi. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dewan Komisaris juga telah memantau pelaksanaan kebijakan Good Corporate Governance sepanjang tahun 2023. Demikian laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ronald Hartono Tan. Terima kasih Pak Kuku Komandoko selaku Dewan Komisaris. Baiklah Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, saya telah membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atas hal-hal yang baru disampaikan. Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan untuk disampaikan dalam rapat ini. Sedangkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat diminta menyampaikan secara tertulis menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia pada dalam layar e-meeting hasil IKSEI. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan rapat untuk 1. Menyetujui laporan tahunan yang disampaikan direksi mengenai keadaan dan jalannya persoalan selama tahun buku 2023, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasi persoalan tahun 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan Morhan dan rekan sesuai dengan laporan kantor akuntan publik yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2024, laporan nomor 0000-AU.0196-001-05-10.2-1-1 Romawi 3-2024 tersebut dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab acquit at the charge kepada direksi Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023 sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah mufakat atas usulan yang telah saya sebutkan sebelumnya? Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain dapat mengangkat tangan. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik dapat menyatakan Oke, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. Hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat pertama yaitu sebagai berikut. Suara yang setuju sebesar 1.702.309.300 saham. Suara abstain sebesar 0. Suara yang tidak setuju sebesar 1.200 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap pengeluaran suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada mata acara rapat pertama disetujui dengan presentasinya 99,9% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata rapat acara pertama yang telah disebutkan tadi. Mata rapat acara kedua. Baiklah Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, kita memasuki mata acara rapat kedua yaitu penunjukan kantor akuntan publik yang akan memeriksa laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Bahwa berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit PT Rohartindo Nusantara Lus Tbk, maka saya mengusulkan untuk menunjuk kembali kantor akuntan publik Orhan dan rekan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasi persoalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Baiklah Bapak, Ibu, dan para pemegang saham atau kuasanya, saya membuka kesempatan para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan atas hal-hal yang baru sampaikan. Bagi pemegang saham yang hadir dan akan mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan untuk disampaikan dalam rapat ini. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, diminta menyampaikan secara tulis melalui fitur electronic opinion yang tersedia dalam layar e-meeting IKC. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui penunjukan kembali kantor akuntan publik Orhan dan rekan untuk melakukan laporan audit keuangan konsolidasi persoalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menunjuk kantor akuntan publik Orhan dan rekan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasi persoalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Tbk untuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan untuk persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut, serta menunjuk kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik Orhan dan rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan laporan dari kantor akuntan publik pengganti tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah para pemegang saham dapat menyetujui musyawarah mufakat atas usulan yang saya sebutkan sebelumnya? Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau absen dapat mengangkat tangan, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyelesaikan pilihan suaranya melalui e-meeting hal EKC. Baiklah, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. Silakan Ibu. Bapak Pimpinan Rapat, berikut kami laporkan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat kedua, yaitu sebagai berikut. Suara yang setuju sebesar 1.702.207.100 saham. Suara yang abstain sebesar 102.200 saham. Yang tidak setuju sebesar 1.200 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 47 POJK 15 dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suara yang diajukan pada mata acara rapat kedua disetujui dengan 1.702.319.300 atau sebesar 99,9% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata rapat acara kedua yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, kita akan memasuki mata acara rapat ketiga, yaitu penetapan remunerasi gaji honorer, fasilitas, dan tunjangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 bagi Direksi Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis atau besar gaji, tunjangan, dan fasilitas para anggota direksi yang menjabat selama tahun buku 2024. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada
PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan besarnya gaji atau tunjangan atau fasilitas para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2024. Baiklah Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau hal-hal yang baru saya sampaikan. Bagi pemegang saham yang hadir akan mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan pendapatnya, mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pernyataan untuk diisi dan disampaikan dalam rapat ini. Sedangkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan secara tertulis menggunakan fitur chat electronic opinions yang tersedia dalam halaman e-meeting IKC. Akan? Ya. Tolong diisi dulu Pak, silakan. Ya. Keuntungan itu kita akan di meetingan Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Yang kita inginkan sebagai pemegang saham dengan reward yang sebesar itu semoga menjadi motivasi untuk direksi untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Ya, pasti Pak. Itu, ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah mufakat atas usulan yang telah saya sebutkan sebelumnya? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau absen dapat mengangkat tangan, sedangkan bagi pemegang saham kuasa yang hadir dapat menyampaikan pilihan suara melalui menu EKC. Kami mohon kepada Ibu Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. Bapak pimpinan rapat, mohon maaf sebentar. Bapak pimpinan rapat, berikut kami laporkan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat ketiga, yaitu sebagai berikut. Suara yang setuju sebesar 1.702.319.300 saham. Suara yang absen 0. Suara yang tidak setuju sebesar 1.200 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1, saya ulang, Pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan Jungto Pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada mata acara rapat ketiga disetujui dengan 1.702.319.300 saham atau sebesar 99,9% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Terima kasih Bu Notaris.
Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui mata acara rapat ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Baiklah, Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, kita akan memasuki mata acara rapat keempat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan pada tahun 2023. Sesuai dengan laporan keuangan PT Rohartindo Nusantara Lawas Tbk pada tahun buku 2023 yang telah disahkan, laba bersih untuk tahun 2023 tercatat sebesar Rp29.880.702.630. Sehubungan hal tersebut, persoalan mengusulkan untuk menetapkan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2023 sebagai berikut. 1. Menyetujui alokasi dana sebesar 50 juta sebagai dana cadangan. 2. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp29.830.702.630 sebagai saldo laba ditahan persoalan untuk menambah modal dan menunjang perluasan usaha PT Rohartindo Nusantara Lawas Tbk. Baiklah Bapak Ibu para pemegang saham atau kuasanya, saya membuka kesempatan pada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan hal-hal yang saya sampaikan. Bagi pemegang saham yang hadir akan mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, mohon mengangkat tangan, mengisi formulir pertanyaan untuk diisi, sampaikan dalam rapat ini. Sedangkan para pemegang saham atau kuasa yang hadir secara elektronik ingin mengajukan pertanyaan, pendapat diminta menyampaikan secara tertulis dengan mengundah fitur chat pada kolom elektronik opinion dalam layar e-halksay. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya sampaikan. Apakah para pemegang saham dapat menyetujui seluruh musyawarah mufakat atas usulan yang telah saya sebutkan sebelumnya? Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan absen dapat mengangkat tangan, sedangkan bagi para pemegang saham yang kuasanya hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suara melalui menu e-meeting halksay. Kami mohon kepada Ibu Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. Bapak Pimpinan Rapat, berikut kami laporkan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat keempat, yaitu sebagai berikut. Suara yang setuju sebesar 1.702.319.300 saham. Suara absten 0. Suara yang tidak setuju sebesar 1.200 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara absten dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada mata acara rapat keempat disetujui dengan 1.702.319.300 saham atau sebesar 99,9% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka mata rapat dapat menyetujui usul mata acara rapat keempat yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat kelima. Baiklah Ibu dan para pemegang saham dan kuasanya, kita akan memasuki mata acara kelima, yaitu persetujuan atas rencana perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik perseroan sebagai jaminan hutang perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak lembaga keuangan, non-bank, dan lembaga keuangan bank. Mengantisipasi kebutuhan penambahan pendanaan perseroan di masa yang akan datang dari bank, SIP, atau perusahaan pembiayaan dan rencana-rencana perseroan dalam pengembangan usaha, maka diusahakan kepada rapat untuk 1. Menyetujui rencana perseroan untuk menjadikan jaminan hutang kekayaan milik perseroan sebagai jaminan hutang perseroan yang di masa yang akan datang, baik secara pihak lembaga non-bank, lembaga keuangan bank. Baiklah Ibu dan Bapak para pemegang saham dan kuasanya, saya membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan hal yang baru disampaikan. Bagi pemegang saham yang hadir dan mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, mohon mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan untuk diisi, disampaikan dalam rapat ini. Sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik ingin menyampaikan pertanyaan atau menyatakan pendapat, diminta menyampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat elektronik opinions yang tersedia dalam halaman e-meeting halksay. Karena tidak ada tanggapan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan tersebut yang telah saya sampaikan. Apakah para pemegang saham dapat menyetujui seluruh musyawarah mufakat atas usulan yang telah saya sebutkan sebelumnya? Bagi pemegang saham atau kuasa yang hadir secara fisik, yang tidak setuju dan absen dapat mengangkat tangan, dan bagi pemegang saham yang kuasa yang telah hadir secara itu dapat menyampaikan pilihan suara melalui
e-meeting halaman IKC. Baik, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. Silakan. Bapak Pimpinan Rapat, berikut kami laporkan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat kelima, yaitu sebagai berikut. Suara setuju sebesar 1.702.319.300 saham. Suara abstain 0. Suara yang tidak setuju sebesar 1.200 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, junto pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada mata acara rapat kelima disetujui dengan 1.702.319.300 saham atau sebesar 99,9% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka rapat dapat menyetujui mata acara rapat kelima yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat ke-6. Baiklah Ibu dan para pemegang saham dan kuasanya, kita memasuki mata acara rapat ke-6, yaitu persetujuan perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan di store perseroan dalam rangka hasil pelaksanaan waran seri pertama perseroan. Saya mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan di store perseroan dalam rangka hasil pelaksanaan waran seri pertama perseroan. Baiklah Ibu dan Bapak para pemegang saham atau kuasanya, saya membuka kesempatan para pemegang saham dan kuasa untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan hal-hal yang baru saya sampaikan. Bagi pemegang saham yang hadir dan mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, mohon mengangkat tangan dan mengisi volume pertanyaan untuk disampaikan dalam rapat ini. Sedangkan para pemegang saham atau kuasanya hadir secara elektronik ingin mengajukan pertanyaan dan menyatakan pendapat, diminta menyelesaikan di kolom tertulis menggunakan fitur chat electronic opinions yang tersedia dalam e-meeting hal IKC. Karena tidak ada pertanyaan, maka mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui usulan yang telah saya sampaikan. Apakah para pemegang saham dapat menyetujui secara musyawarah mufakat atas usulan yang telah saya sebutkan sebelumnya? Bagi pemegang saham atau kuasanya hadir secara fisik yang tidak setuju atau absen dapat mengangkat tangan, sedangkan bagi pemegang saham atau kuasanya hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suara melalui menu e-meeting hal IKC. Baik, kami mohon kepada Ibu Notaris untuk membacakan hasil pemungutan suara. Silakan Ibu Notaris. Bapak Pimpinan Rapat, berikut kami laporkan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat ke-6, yaitu sebagai berikut. Suara setuju sebesar 1.702.319.300 saham. Suara abstain 0. Suara yang tidak setuju sebesar 1.200 saham. Sesuai dengan tentuan pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 47 POJK 15, pemegang saham yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan yang diajukan pada mata acara rapat ke-6 disetujui dengan 1.702.319.300 saham atau sebesar 99,9% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan laporan Notaris, maka rapat dapat menyetujui mata acara rapat ke-6 yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara rapat ke-7. Baiklah Ibu dan para Bapak, para pemegang saham atau kuasanya, kita memasuki acara rapat ke-7, yaitu laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan. Bersama ini kami sampaikan penjelasan mengenai realisasi penggunaan saham dana hasil penawaran umum perdana PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. 1. Bahwa PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 29 Juli 2022 dan memperoleh hasil penawaran umum senilai 52 miliar 70 juta dan telah dikurangi biaya penawaran umum sebesar 5 miliar 838 juta 304.072 rupiah. Sehingga hasil bersih penawaran umum adalah sebesar 46 miliar 231 juta 695.928 rupiah, di mana realisasi penggunaan hasil penawaran umum adalah sebesar 46 miliar 231.695.928 rupiah,
yang merupakan 100% dari seluruh hasil penawaran umum, sehingga sisa dana hasil penawaran umum adalah sebesar Rp0. 2. Sehubungan dengan penawaran umum tersebut, PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk turut menerbitkan waran seri 1 sebanyak 205 juta, waran seri 1 dengan harga pelaksana sebesar Rp500, di mana sampai dengan tanggal 20 Mei 2024, para pemegang saham yang berhak atas waran seri 1 tersebut telah dikonversi menjadi saham sebanyak 7.380 saham, atau sebesar Rp3.690.000, dan relasi penggunaan hasil konversi waran seri sebesar Rp3.690.000, yang merupakan 100% dari seluruh dana hasil waran seri pertama, sehingga sisa dana waran seri 1 adalah sebesar Rp0. Sehubungan dengan mata acara rapat ke-7 bersifat laporan, maka tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan rapat. Selanjutnya saya meminta kepada Ibu Notaris untuk membacakan ringkasan hasil keputusan rapat yang telah diambil dan disetujui dalam rapat ini, dan selanjutnya membuat notulen atas rapat ini. Silakan Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Ronald Hartonotan. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Juni 2024, telah diselenggarakan rapat umum megang saham tahunan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk dengan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui laporan tahunan yang disampaikan direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2023, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. B. Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Morhan dan Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2024. Laporan nomor 0002022.01-1-1023-2-1-3 tersebut dengan pendapat wajar tanpa modifikasi. C. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau acute at the chart kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023. Sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. 2. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. B. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. C. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menetapkan imbalan jasa, imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya dari Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jenis dan atau besarnya gaji dan tunjangan dan atau fasilitas untuk para anggota direksi yang menjabat selama tahun buku 2024. B. Menyetujui pemberian kuasa kepada PT Rohartindo Maju Perkasa selaku pemegang saham mayoritas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk untuk menentukan jenis dan atau besarnya gaji dan tunjangan dan atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2024. 4. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp50 juta sebagai dana cadangan. B. Menyetujui alokasi dana sebesar Rp29.702.630 sebagai saldo laba ditahan perseroan untuk menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. 5. Menyetujui rencana perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik perseroan sebagai jaminan hutang perseroan di masa yang akan datang
baik kepada pihak lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan bank. 6. Menyetujui perpanjangan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dari sektor perseroan dalam rangka hasil pelaksanaan waran seri pertama perseroan. Demikian ringkasan hari hasil keputusan rapat, dan selanjutnya acara rapat ini saya serahkan kembali kepada Bapak Ronald Hartonotan. Terima kasih Bu Notaris. Ibu dan Bapak para pemegang saham, karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam rapat ini, maka selanjutnya saya akan menyerahkan kembali rapat kepada Bapak Kukuh Komandoko sebagai pimpinan rapat. Silakan Pak Kukuh. Terima kasih Bapak Ronald Hartonotan. Bapak Ibu, oleh karena semua mata acara rapat telah dibahas dan diambil keputusannya, serta tidak ada lagi yang perlu dibicarakan atau dibahas dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini, maka dengan ini rapat umum pemegang saham tahunan PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk ditutup pada pukul 9.59 waktu wilayah Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin sehingga memungkinkan rapat ini mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses.